Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ya. Masih semangat? Terus semangat, terus belajar. Anak pintar, Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Baiklah. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ketua kelasnya? Kita, Ibu. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita sudah berdoa, masih semangat. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar tentang manusia dan lingkungan. Nah, manusia dan lingkungan ini saling membutuhkan. Seperti manusia butuh untuk makan sayur. Ada yang di sini tidak makan sayur? Siapa yang suka sayur? Aku. Yang baik tidak mau, Bu. Yang baik tidak mau. Oke, sayur itu sangat bermanfaat, terutama bagi pencernaan kita. Nah, manusia dan lingkungan ini sama-sama saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Nah, ada yang tahu nggak nih? Kira-kira jenis dari manusia dan lingkungan yang kita akan pelajari itu adalah jenis mata pencarian berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Nah, dari lingkungan tempat tinggalnya ini terbagi lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada yang tahu? Ada yang tahu? Darat. Nah, yang pertama itu adalah jenis lingkungan di daerah pantai. Yang kedua itu daerah dataran rendah. Yang ketiga dataran tinggi. Nah, dari tema manusia dan lingkungan, kita masuk ke subtema 1. Nah, terus kita belajar tentang jenis mata pencarian berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Ini bertujuan agar kita semua tahu nih, kalau misalnya kita berada di lingkungan yang dia itu adalah daerah dataran rendah, itu mata pencarian penduduknya apa. Nah, di daerah pantai, ada yang tahu nggak biasanya mata pencarian penduduknya apa? Nyari ikan. Terus mancing. Ada lagi yang tahu? Budidaya rumput laut banyak, Bu. Ikan asin, bikin garam. Budidaya ikan laut, garam, ikan asin. Terus ada lagi dia itu tambak. Nah, ada lagi kerajinan. Ada yang pernah dengar nggak kerajinan kerang yang dibuat sama penduduk pesisir pantai? Tahu. Nah, itu termasuk hasil dari mata pencarian penduduk yang ada di daerah Pantai. Nah,
ojek pangkalan. Terus ada ternak ayam, ternak sapi, ternak kambing. Nah, itu termasuk ke dalam jenis mata pencarian di daerah dataran rendah. Nah, selanjutnya jenis mata pencarian di dataran tinggi. Ada yang tahu? Nanam sayuran. Berkebun, kopi dulu, kebun teh. Nah, di sini ada sawit. Saya semuanya Ngayat sawit. Ada yang tahu nggak? Kalau di dataran rendah kan juga bisa nih bertani. Terus apa? Padi, sawit. Nah, bedanya tanaman dataran rendah dan dataran tinggi ada yang tahu nggak? Dataran tinggi di suhu. Bedanya itu tanaman dataran rendah dan dataran tinggi itu bedanya di hasilnya. Kalau dataran tinggi seperti teh, apalagi tadi? Buah-buahan stroberi, daun bawang, sayuran, Biasanya seperti apa? sawit, padi, karet, hasil, buah, iya deng. Nah, udah paham semua? Sudah, Bu. Nah, di dalam jenis-jenis tersebut tuh memiliki ciri-cirinya masing-masing. Nah, di sini Ibu sudah ada yang namanya kertas informasi. Di dalam kertas informasi ini dia terdapat beberapa informasi yang dapat kalian lihat. Nah, ciri-ciri yang ini ciri-ciri dataran Tinggi. Nah, ciri-cirinya yang pertama, iklimnya yang terasa sejuk. Maksudnya yang berada pada ketinggian di atas 700 meter di atas permukaan laut. Nah, selanjutnya ada biasanya udaranya terasa kering. Terus bisa digunakan sebagai lokasi wisata. Seperti contohnya yang kalau di Curug itu kebun teh. Itu dijadikan Wisata. wisata. Curug dan tempat Payang. Pagarawan. Kalau curug biasanya itu kebun stroberi. Iya. Nah, ini untuk ciri-ciri dataran tinggi. Nah, Ibu mau minta satu orang maju ke depan. Boleh? Bisa? Satu. Nah, di antara ketiga ini yang belum dijelasin, Melisa mau baca yang mana nih? Boleh dibuka. Coba sebutin apa saja ciri-ciri pantai. Yang pertama ada lokasi yang berdekatan dengan laut. Yang kedua ada terdapat hamparan pasir atau karang. Yang ketiga mempunyai pohon ketapang atau pohon bakau. Yang keempat sebagian menjadi tempat rekreasi. Yang kelima cuaca yang panas. Keenam perahu nelayan. Ketujuh hasil mata pencarian berupa ikan asin garam. Yang terakhir ada terasi. Kerajinan dan karang. Ini tadi ciri-ciri Pantai. pantai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Melisa. Yeay, nggak dapet hadiah. Nah, ini ada namanya paku pencocokan. Jadi buat anak-anak yang misalnya belum tahu nih yang mana sih yang termasuk dataran rendah, boleh ini nanti kalau kalian mau coba pakunya Cucuin. di
ditancapkan di sini. Lalu kalian apa namanya? Kalian hubungkan berdasarkan tali. Yang warna putih ini untuk dataran rendah. Yang warna pink ini untuk dataran tinggi. Dan ibu, oh iya, yang warna biru ini untuk Pantai. Nah, nanti bisa kita main sama-sama. Nah, oke, dari gambar ini, dari penjelasan tadi ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Semua? Nah, kalau sudah paham semua, Ibu bakal kasih soal kerjakan di rumah, kumpul minggu depan ya. Iya, Bu. Oke, soal yang pertama, catat aja, catat. Nah, soal yang pertama, jelaskan perbedaan tanaman di dataran rendah dan dataran tinggi. Sudah jelas? Sudah. Soal yang kedua, Jangan banyak-banyak, Bu. ya, 2 soal ya. Soal yang kedua, jelaskan masing-masing daerah pantai, dataran rendah dan dataran tinggi dari pengertian dan mata pencariannya. Bisa? Bisa. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Tetap semangat untuk mencapai cita-citanya karena kita tidak bisa menggapai cita-cita tanpa ada usaha, doa, dan restu orang tua. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat anak-anak sekalian pahami dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Amin, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.